Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dedek Darmatiara, NIM A1C3 19043 dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas reguler B angkatan 2019 Universitas Jambi. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau ngejelasin materi tentang konsep momentum dan impuls. Nah, bagaimana sih sebenarnya dari konsep momentum dan impuls ini? Nah, untuk lebihnya teman-teman bisa cek video aku setelah ini ya. Nah, ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah mekanika. Oke, ikuti video aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke pengantar awalnya. Momentum dan impuls ini mempunyai suatu hubungan yang dikenal dengan nama teorema impuls momentum. Bunyi teoremanya adalah impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dan momentum awalnya. Kemudian, pernahkah kalian menyaksikan tabrakan antara dua kendaraan di jalan raya? Pasti kalian sering lihat tabrakan dua kendaraan di jalan raya. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi ketika dua kendaraan ini bertabrakan? Nah, teman-teman, jika kita tinjau dari ilmu fisikanya, fatal atau tidaknya suatu tabrakan antara kedua kendaraan ini ditentukan oleh momentum kendaraan tersebut. Untuk lebih memahaminya lagi tentang materi impuls dan momentum ini, mari kita pelajari bersama. Kita lanjut. Dalam ilmu fisika, momentum didefinisikan sebagai besaran yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Besarnya momentum akan bergantung kepada massa dan kecepatan dari benda tersebut. Secara matematis, momentum dapat dituliskan sebagai P sama dengan M dikali V, dengan P adalah momentum satuannya kilogram meter per sekon, M adalah massa benda satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda satuannya meter per sekon. Berdasarkan rumus tersebut, maka bisa kita ketahui bahwasanya momentum sebanding dengan kecepatan bendanya. Dengan demikian, arah momentum sama dengan arah kecepatannya. Selain itu, semakin besar kecepatan suatu benda, maka akan semakin besar pula momentumnya. Nah, sedangkan impuls adalah hasil kali antara gaya rata-rata dan selang waktu gaya tersebut bekerja. Secara matematis, impuls dapat dituliskan sebagai I sama dengan F dikali delta T, dengan I adalah impuls, F adalah gaya yang diberikan oleh Newton, dan delta T adalah selang waktu dalam sekon. Nah, apa sih hubungan impuls dan momentum ini? Hubungan antara impuls dan momentum dijelaskan oleh teorema impuls momentum. Teorema impuls momentum menyatakan bahwa impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum dari benda tersebut. Nah, kemudian berdasarkan hukum 2 Newton menyatakan bahwa gaya atau F yang diberikan pada suatu benda besarnya sama dengan perubahan momentum atau delta T, benda per satuan waktu atau delta T. Dan secara matematis, hubungan antara impuls dan perubahan momentum ini dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu I sama dengan delta P sama dengan P2 dikurang dengan P1. Nah, kemudian ada juga hukum kekebalan momentum. Hukum kekebalan momentum menyatakan bahwa jika tidak terdapat gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum benda sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Ini berarti total momentum sistem benda sebelum tumbukan selalu sama dengan total momentum sistem benda setelah tumbukan.
Secara matematis pula, hukum kekebalan momentum ini dapat dituliskan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen, yang mana keterangannya adalah dengan M1 adalah massa benda 1, M2 adalah massa benda kedua, V1 adalah kecepatan benda sebelum tumbukan, V2 adalah kecepatan benda 2 sebelum tumbukan. V1 aksen adalah kecepatan benda 1 setelah tumbukan dan V2 aksen adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Nah, kemudian adapun materi selanjutnya itu tentang tumbukan. Nah, tumbukan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sempurna. Untuk mengetahui jenis tumbukan dapat dinilai dari nilai koefisien restitusinya, yaitu nilai negatif dari perbandingan antara besar kecepatan relatif kedua benda setelah tumbukan dan sebelum tumbukan. Secara matematis, nilai koefisien restitusi dapat dituliskan sebagai berikut. E sama dengan V1 dikurang V2 per V1 dikurang V2. Nilai-nilai koefisien restitusi untuk ketiga jenis tumbukan tersebut yaitu yang pertama, pada tumbukan lenting sempurna nilai E sama dengan 1. Pada tumbukan lenting sebagian 0 lebih kecil dari E lebih kecil dari 1. Dan pada tumbukan tidak lenting sempurna E sama dengan 0. Nah, teman-teman, untuk lebih lanjutnya bisa kita lihat video berikut, yaitu contoh momentum dan impuls dalam kehidupan kita sehari-hari. Boleh kalian perhatikan videonya. Akan memberikan contoh penerapan momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sebuah pistol yang akan ditembakkan. Sebelum peluru ditembakkan dari pistol, peluru dan pistol dalam keadaan diam. Pada saat peluru ditembakkan ke arah kanan, peluru dan pistolnya bergerak dengan kecepatan tertentu. Pistol akan tertolak berlawanan arah dengan arah gerak peluru, yaitu ke arah kiri. Percepatan yang diterima oleh pistol ini berasal dari gaya reaksi peluru pada pistol, atau disebut juga dengan hukum 3 Newton. Nah, yang kedua yaitu palu. Mengapa palu tidak dibuat dari kayu saja, tetapi dibuat dari besi pada bagian kepalanya? Tujuannya supaya selang waktu kontak menjadi lebih singkat, sehingga gaya impuls yang dihasilkan lebih besar. Kalau gaya impulsnya besar, maka paku akan tertanam lebih dalam. Yang ketiga yaitu sarung tinju. Sarung tinju yang dipakai oleh para petinju ini berfungsi untuk memperlama bekerjanya gaya impuls ketika memukul lawannya. Pukulan tersebut memiliki waktu kontak yang lebih lama dibandingkan memukul tanpa sarung tinju. Maka gaya yang bekerja juga semakin kecil, sehingga sakit terkena pukulan bisa dikurangi. Nah, jadi teman-teman, dari contoh tadi kita udah sedikit banyak tahu contoh maupun penerapannya dalam kehidupan kita, bagaimana sebenarnya momentum dan impuls itu. Nah, jadi kesimpulannya, untuk materi momentum dan impuls ini sebenarnya tidak sulit untuk kita pahami. Rumus-rumusnya pun masih dalam rumus sederhana, tetapi hanya saja kita sebagai seorang mahasiswa, konsep momentum dan impuls ini mungkin rumusnya sudah mengalami kesukaran, naik tingkat dari pelajaran sebelumnya, karena momentum dan impuls ini udah belajar dasar di SMA, di jenjang SMA. Mungkin untuk kita sebagai mahasiswa hanya sulit dalam menurunkan beberapa rumus, dan kita pun harus banyak tahu rumus-rumus apa saja yang nanti akan ada dan tergabung dalam pelajaran momentum dan impuls ini. Dan kita juga sebagai mahasiswa harus pandai dalam mengolah atau menentukan rumus gitu, karena setiap rumus itu pasti bakal berhubungan tentang apa yang terjadi.
Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini juga dalam proses belajar. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu stay di video saya. Semoga apa yang kita dapat dan kita pelajari hari ini dan kedepannya bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, semangat belajar buat teman-teman semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.